Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kajian hadis berikutnya marilah kita kaji bersama-sama dengan cara bersama. Hadis yaitu an Qulaib bin Hazim radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan sing Qulaib bin Hazim radhiyallahu taala anhu qala andika sapa Qulaib sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berkata, ya qaumi, wahai kaumku, utlubul jannata, carilah surga, bijahdikum kelawan sakwatira kabeh. Carilah surga dengan sekuat tenagamu. Wahribu minan nar, dan larilah kalian semua dari neraka, bijahdikum dengan sekuat tenagamu pula. Fainal jannata, karena sesungguhnya surga, la yanamu talibuha, itu tidak tidur orang yang mencarinya. Wa innan naro la yanamu haribuha, dan sesungguhnya neraka itu juga tidaklah tidur orang yang lari dari neraka. Wa innal jannata lan temen setune swarga iku mahfufatun, dikepung bil makarih kelawan biro-biro perkara kang nyengita. Sungguhnya surga itu adalah dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu. Wa innan nara, dan sesungguhnya neraka, mahfufatun, mahfufatun, dikelilingi bil ladzati, dengan hal-hal yang enak, wasyahwati, dan hal-hal yang menyenangkan. Fala tulhiyanakum, maka jangan sekali-kali itu semua melalaikan kalian semua anil akhirati, dari akhirat. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, jika kita semua ditanya inginkah kita masuk surga, selamat dari siksa neraka, tentu jawabannya adalah ingin masuk surga dan selamat dari siksa api neraka. Tapi orang yang sungguh-sungguh usahanya ingin masuk surga adalah mungkin tidak semua. Itu sebabnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua sebagai umatnya untuk senantiasa sungguh-sungguh di dalam berusaha mendapatkan surga Allah. Kenapa kita harus sungguh-sungguh di dalam berusaha? Karena yang namanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang pada umumnya memang nafsu manusia itu tidak suka. Contohnya saja ibadah-ibadah, sholat, itu hal yang sangat berat bagi kita. Innaha lakabiratun illa alal khoshiyin, sudah dinyatakan oleh Allah, sholat itu berat. Dan sesuatu yang berat, umumnya orang itu malas, tidak suka. Begitu juga puasa, begitu juga zakat, sedekah, serta ibadah-ibadah yang lain. Pada umumnya nafsu orang itu tidak menyukai. Maka Rasulullah memerintahkan, padahal itu semua adalah cara untuk mendapatkan surga. Jika tidak ada kesungguhan di dalam berusaha untuk mendapatkan surga, mustahil nafsu kita mau menjalankan hal-hal yang dirasa berat. Begitu juga dalam kaitannya menyelamatkan diri dari api neraka. Rasulullah memerintahkan sungguh-sungguhlah kamu di dalam berusaha untuk selamat dari siksaan api neraka. Kenapa begitu? Karena neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang pada umumnya disukai, disenangi oleh nafsu. Secara sekilas yang namanya kemaksiatan itu sepertinya menjadikan kebahagiaan.
menjanjikan kenikmatan. Dan hal-hal yang sepintas kilas menjanjikan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, nafsu kadang-kadang itu lebih diburu oleh manusia. Oleh karena itu, ya Rasulullah perintah, sungguh-sungguhlah kamu di dalam berusaha menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Karena mustahil kalau tidak ada kesungguhan dalam berusaha untuk menjauhkan diri dari siksa api neraka, karena digoda oleh hal-hal yang semuanya menyenangkan, semuanya menjanjikan kebahagiaan. Jadi satu hal yang mustahil. Itulah para bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Lalu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, annahu qala yunadi munadin idza dakhala alul jannah fil jannah an lakum an tuhyu wa la tamutu abadan wa an lakum an tasihhu wa la tasqimu abadan wa an lakum an tasyukku wa la tahrimu abadan wa an lakum antatana'amu fala tab'asu abadan. Rasulullah bersabda, orang masuk surga itu memang nikmat, tapi akan lebih nikmat. Nikmat itu akan semakin bertambah. Manakala nanti ketika orang-orang sudah masuk ke dalam surga, lalu di surga ada suara yang seolah-olah memproklamirkan kepada penduduk surga tentang kebebasan yang luar biasa. Sehingga besok ketika orang-orang sudah masuk ke dalam surga, itu akan ada suara, yang suara itu berkata tentang, wahai para penduduk surga, sekarang sudah tiba saatnya kalian semua hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Dan sekarang sudah waktunya kalian semua untuk selalu sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Dan sekarang kalian sudah tiba waktunya untuk selalu kondisinya prima, muda, dan tidak akan pernah bertemu dengan kondisi tua sama sekali. Dan sudah tiba saatnya lah sekarang kalian semua untuk bersenang-senang, yang tidak akan pernah menjumpai kesusahan selama-lamanya. Masuk surga rasanya sudah nikmat. Sudah nikmat. Menikmati kenikmatannya surga. Itu akan ditambah kenikmatannya pada waktu semua ahli surga mendengarkan suara yang mengumumkan kepada mereka bahwa mereka itu semua tidak akan pernah menjumpai kesusahan sedikit pun. Tidak akan pernah menjumpai problema kehidupan sedikit pun. Saat itulah penduduk ahli surga merasa senang. Mereka dijamin akan hidup selama-lamanya. Mereka dijamin akan selalu sehat. Mereka dijamin akan selalu muda. Dan mereka dijamin untuk bisa menikmati segala kenikmatan yang ada tanpa ada batasnya dan tanpa akan bertemu dengan kesusahan, kepedihan, dan lain-lain. Para hadirin, para bapak, ibu, kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Rasulullah SAW juga bersabda, yaqulu Allah Ta'ala a'dadtu li ibadis sholihin fil jannah ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Sabda Rasulullah tentang surga. Allah berkata, Allah berfirman, a'dadtu li ibadis sholihin, telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yaitu tempat yang bernama jannah, yaitu tempat yang bernama surga, yang dimana di situ terdapat kenikmatan-kenikmatan la ainun ra'at, yang belum pernah sama sekali dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, dan kenikmatan yang belum pernah sama sekali didengar oleh telinga manusia.
wala khatarun ala qalbi bashar, dan kenikmatan yang belum pernah sama sekali terbesit dalam hati setiap manusia. Inilah kenikmatan surga yang nantinya asli akan dinikmati oleh para penduduk surga. Sebuah kenikmatan yang memang tidak pernah terbayang sama sekali kenikmatan itu di saat kita masih hidup di dunia. Jadi benar-benar kenikmatan baru, kenikmatan orisinil yang belum pernah dirasakan sama sekali dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia. Kalau kita baca Al-Quran, ada Allah menggambarkan tentang kenikmatan surga. Baca hadis juga kita kadang menemukan Rasulullah menceritakan tentang kenikmatan surga. Itu semata-mata untuk memudahkan akal kita untuk menerima tentang kenikmatan surga itu. Karena jika kita berbicara tentang kenikmatan yang belum pernah dirasakan sama sekali oleh orang yang diceritani, misalnya kita bercerita tentang nikmatnya madu dengan orang yang belum pernah makan madu, mestinya memang kita harus memberikan gambaran yang sekiranya gambaran itu sudah pernah mereka rasakan. Misalnya kita cerita sama orang, sama anak-anak misalnya, nak, madu ini rasanya enak sekali. Enak sekali. Rasanya enak sekali. Manis, ya seperti manisnya gula. Nah, meskipun madu ini atau meskipun gula ini tidak semanis madu, tapi kalau kita berikan gambaran yang sekiranya gambaran itu sudah pernah dinikmati, sudah pernah dirasakan oleh orang ini orang bisa membayangkan akan nikmatnya madu. Ya seperti itulah. Allah menceritakan surga, Allah Rasulullah menceritakan nikmatnya surga, diberikan cerita yang cerita itu sekiranya bisa terjangkau oleh akal kita. Terjangkau oleh akal kita sehingga kita lebih bisa menikmati tentang kenikmatannya surga. Bisa membayangkan. Padahal yang semestinya kenikmatan surga tentu akan lebih nikmat. Karena kenikmatan surga yang diceritakan oleh hadis Rasulullah ini adalah kenikmatan surga yang memang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, bahkan belum pernah terbesit di dalam hati setiap manusia. Setiap manusia. Ada sebuah hikayah. Hikayah ini juga dari Rasulullah SAW. Naja Musa Rabbahu. Pada satu ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi akhbirni an akhiri man yadkhulul jannah. Ya Tuhanku, ya Allah, berilah kabar kepadaku tentang orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Kam yakunu lahu minal jannah. Dia mendapatkan bagian berapa? Qala Allah Ta'ala ya Musa la yabqa finnar muslimun ila rajulun wahidun akhrajuhu birahmat. Wahai Musa, kata Allah, wahai Musa, di dalam neraka tak seorang pun umat Islam, tak seorang pun dari orang Islam yang tertinggal kecuali hanya satu orang yang kemudian aku keluarkan atas rahmat. Fayaqifu ala babil jannah. Kemudian orang ini dibawa ke surga, berdirilah di depan pintu surga. Berdirilah di depan pintu surga. Lalu orang ini diperintahkan oleh Allah. Udkhul al-jannah, masuk ke surga. Masuklah ke surga. Orang ini menjawab, kaifa adkhulul jannah faqad akhadhan nasu manazilahum wa darajatihim. Ya Allah, bagaimana saya masuk surga? Orang-orang di surga semua sudah mengambil tempatnya masing-masing. Falam yabqa li syai'un walamak. Aku sudah tidak kebagian apa-apa, katanya orang. Lalu Allah menjawab, ya ibadi, ya abdi, atardo fil jannah minal makan, miqdaru mamlakati mulkaini minad dunya. Hai hambaku, maukah kamu aku beri surga
aku beri tempat di surga yang seluas 2 kali lipat wilayah kerajaan dunia. Maka orang ini, orang yang terakhir masuk surga berkata, qad raditu, tentu aku mau, wahai Allah. Tentu aku mau, wahai Rabbi. Kemudian Allah memerintahkan lagi, udkhulil jannah walaka an afdali. Masuklah ke surga. Kamu akan mendapatkan tambahan yang berlipat. Kemudian masuklah orang ini ke surga. Dan setelah dia masuk ke surga, ternyata yang Allah berikan tidak sekedar 2 kali lipat luas wilayah kerajaan dunia, tapi apa? Bimik dari mamlakati arba'ati min mulukin dunia. Justru Allah berikan sebuah tempat yang luasnya adalah kurang lebih seluas 4 wilayah kerajaan dunia. Ini bagian orang yang terakhir masuk surga. Itu saja bagian wilayahnya di surga 4 kali lipat luas wilayah kerajaan dunia. Masya Allah. Masya Allah. Inilah para bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat. Keistimewaan manakala kita menjadi ahli surga. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian hadis kali ini. Semoga kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa bersungguh-sungguh mencari surga dan bersungguh-sungguh pula menghindarkan diri dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.